Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Jiwita dengan NIM 2014050058. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi, di mana pada mata kuliah ini dibimbing oleh Bapak Dr. Zulhedi MAG. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membacakan serta menjelaskan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan ayat 13. Yang pertama saya akan membacakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la yajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Berikut adalah bacaan dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan ayat 13, di mana yang artinya ya ayyuhalladzi ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah, katsiran, kebanyakan, minadh-dhonni, dari prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonni, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Inna ba'da, sesungguhnya sebagian, dhonni, prasangka, itsmun, dosa. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, dan jangan mencari kesalahan. Wala yaghtab, dan jangan kalian mengumpat. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la yatajassasu wa la yaghtab, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kalian mencari kesalahan, dan janganlah kalian mengumpat. Ba'dukum, sebagian dari kalian, ba'don, sebagian, ayyuhibbu, apakah menyukai, ahadukum, salah seorang dari kalian, ana ya'kul, bahwa memakan daging, akhihi, saudaranya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'don ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi, wahai orang-orang yang beriman,
jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu dosa. Dan jangan kalian mencari kesalahan, dan janganlah mengumpat. Sebagian kalian apakah menyukai salah seorang dari kalian memakan daging saudaranya? Maitan, bangkai. Fakarih tumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Barangkali maka kalian benar-benar jijik padanya, dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah penerima taubat dan Maha Kasih Sayang. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian, min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa untha, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, dan menjadikan kalian syu'uban, berbangsa, wa qabaila, bersuku-suku, lita'arafu, supaya saling kenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang mulia dari kalian, indallaha, di sisi Allah, atqakum, orang-orang yang bertakwa. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah Maha Besar. Nah, jadi pada ayat ke-12 ini Allah melarang kita untuk berprasangka kepada saudara kita sendiri. Tidak dimana sebaliknya pada ini berarti kita diperintahkan untuk berprasangka baik, tidak boleh berprasangka buruk, karena sebagian dari prasangka, kebanyakan dari prasangka adalah dosa. Misalnya kita melihat teman kita pergi berduaan sama teman-temannya, kalian berprasangka kalau dia itu bakalan pergi ke suatu tempat di mana tempat tersebut tidak layak untuk didatangi. Nah, itu sudah berprasangka, maka jauhilah prasangka tersebut karena itu adalah dosa. Yang kedua, Allah melarang dari mencari kesalahan. Di sini kita tidak boleh mencari kesalahan, bahwasanya tidak boleh memata-matai dan mencari keburukan orang lain. Kita tidak boleh menceritakan keburukan, kita tidak boleh mencari keburukan untuk diceritakan, untuk diumbar-umbar ke sana ke sini, karena itu adalah perbuatan dosa. Allah telah menutup aib kita, maka sebisa mungkin kita juga harus bisa menutupi aib orang lain. Dan janganlah kalian mengumpat. Mengumpat di sini maksudnya jangan menggibah. Dilarang untuk menggibahi saudara kita sendiri, karena ketika kita menggibahi saudara kita sendiri, kita bagaikan memakan daging bangkai ataupun daging yang sudah mati dari saudara kita sendiri. Dimana menjelaskan tadi ini, ahadukum ayyakula lahna, sebagai salah satu dari kalian memakan bangkai akhihi, saudaranya. Itu adalah untuk orang yang gibah. Terus di sini pada ayat ke-12 melarang untuk berburuk sangka, karena berburuk sangka, bergibah, mencari keburukan orang lain itu adalah perbuatan dosa, di mana nanti akan merusak tali persaudaraan antara muslim. Dimana kita ketahui bahasanya seorang muslim itu harus menjaga ucapan dan perbuatannya, agar selalu pada ayat ke-12 ini diperintahkan untuk selalu beriman dan bertakwa. Kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah, diperintahkan untuk selalu bertakwa, untuk selalu beriman, karena sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima Taubat dan juga pemurah serta kasih sayang. Allah selalu membuka pintu taubat dan kasih sayang. Nah, di sini kita ketahui sebesar apapun dosa kita masih bisa menerima ampunan dari Allah selagi kita mau bertaubat. Karena sesungguhnya Allah adalah Maha pembuka pintu taubat dan kasih sayang. Pada ayat ke-13
Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian minna dzakarin, dari laki-laki, wa untha, dan perempuan, wa ja'alnakum, dan kami menjadikan kalian su'uban, artinya berbangsa-bangsa, wa qabailan, artinya bersuku-suku, lita'arofu, supaya kalian saling mengenal. Inna akramakum indallaha atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Pada ayat ke-13 ini dapat disimpulkan bahwasanya yang pertama menjelaskan tentang manusia itu berasal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, berarti kita ini keturunan Nabi Adam, yaitu manusia berasal dari satu keturunan, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Berarti kita ini umat manusia saling bersaudara, karena kita memiliki satu keturunan, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Yang kedua, keberagaman. Kita mengetahui apalagi di Indonesia adalah negara yang berbineka tunggal ika, di mana berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa, agama, ras. Nah, di sini kita untuk menerima keberagaman itu. Yang kedua, keberagaman bukan saling memusuhi. Keberagaman, keberbedaan kita satu sama lain itu bukan berarti membuat kita saling bermusuhan. Misalnya suku A dan suku B saling berantem, itu tidak boleh, karena dalam Quran surah Al-Hujurat di sini Allah sendiri memerintahkan kita bahwasanya dan juga mengingatkan kita bahwasanya keberagaman itu bukanlah untuk saling memusuhi, melainkan untuk saling melengkapi. Seluruh kedudukan manusia sama di mata Allah, walaupun walaupun jabatannya sebagai DPR, MPR, presiden, menteri-menteri, guru, dosen, siswa, rakyat biasa, mahasiswa. Nah, di situ kedudukan kita di mata Allah sama. Apa yang membedakan kedudukan kita di mata Allah? Yang menjadi pembeda kedudukan kita di mata Allah adalah ketakwaan kita kepadanya. Walaupun dia setinggi apapun jabatannya, tapi kalau dia tidak bertakwa, maka kedudukannya sama saja seperti rakyat-rakyat biasa. Tapi kalau orang yang bertakwa, walaupun dia tidak memiliki jabatan sekalipun, kalau dia bertakwa kepada Allah, maka kedudukannya ataupun jabatannya di mata Allah Subhanahu wa taala itu tinggi. Allah mengetahui perbuatan manusia. Allah itu mengetahui seluruh perbuatan kita, mulai dari A sampai Z. Apapun yang kita lakukan, ada 2 malaikat raqib dan atid yang siap mencatat amal buruk dan amal baik kita. Kita melakukan amal baik, ada malaikat mencatat. Amal buruk, ada malaikat mencatat. Dan Allah mengetahui segala itu. Walaupun tidak ada malaikat, tapi Allah pasti mengetahui segala itu. Walaupun kita bersembunyi di tempat yang tidak diketahui manusia, di tempat yang gelap, apapun yang kita lakukan, itu secara otomatis Allah tahu apa perbuatan kita. Maka dari itu, jagalah perbuatan, jagalah ucapan kita. Mengajarkan toleransi. Di sini sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kita itu hidup di Indonesia, di negara Bhinneka Tunggal Ika. Di negara Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki banyak agama. Ada agama Islam, ada agama Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Dan kita memiliki berbagai macam agama, di mana agama tersebut memiliki hari besarnya masing-masing. Nah, di mana kita harus menghormati perbuatan amal ibadah mereka, menghormati kelakuan mereka, menghormati bagi tempat ibadat mereka, menghormati sebagaimana kita juga menghormati sama muslim. Karena di sini kita diajarkan toleransi, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menghujat, tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.